Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pendengar yang beriman, Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, taqabbalallahu minna wa minkum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul menjaga lisan di bulan Ramadan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu berupa lisan atau lidah, di mana dengan lisan seseorang bisa saling berkomunikasi atau saling berbicara satu dengan yang lainnya. Dengan lisan juga seseorang bisa saling memuji satu sama lain, dan dengan lisan pula seseorang bisa saling mengejek, saling menghina satu sama yang lain. Maka mari kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab, dan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan ucapan yang baik. Dan juga disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata baginda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan kita agar selalu menjaga lisan kita maupun ucapan. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan bakal melipat gandakan semua amal-amal saleh, melipat gandakan semua amal-amal kebaikan. Maka kalau kita ditanya, apakah lisan kita ini kita puasakan sebagaimana kita berpuasa dari lapar dan haus? Maka di sini ada dua alasan. Yang pertama, lisan kita kita puasakan sebagaimana kita puasa dari lapar dan haus, yaitu kita puasa dari berkata kotor, kita berpuasa dari berkata-kata yang tidak baik, kita berpuasa dari mengejek orang lain, menghina orang lain, bahkan orang lain, bahkan berkata dusta. Hal ini bagi pelakunya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah ia mengerjakannya, maka Allah tidak berhak terhadap rasa lapar dan rasa haus yang kelihatan. Walhiyadzubillah. Kita lihat alasan kedua, bahwasanya apakah kita puasakan lisan kita ini sebagaimana kita puasa dari rasa makan dan haus? Yang kedua, jawabannya tidak perlu kita puasakan lisan kita, karena di bulan Ramadan yang mulia ini adalah momentum kita memanfaatkan lisan kita agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita lihat sejarah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman para tabi'in, zaman ulama-ulama salaf, ulama salaf seluruhnya, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka memanfaatkan bulan tersebut dengan membaca Al-Quran. Maka dapat kita dengar kebanyakan ulama mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka mengatakan bahawa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka kita kembalikan kepada diri kita semuanya. Apakah kita sudah memaksimalkan ibadah Ramadan kita ini dengan berzikir, yaitu dengan membaca Al-Quran Karim? Kita ambil contoh
berikutnya daripada ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwasanya dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau bisa mendapatkan sampai 60 kali hadap. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang mendengar tausiah ini bisa memaksimalkan ibadah kita, ya sekurang-kurangnya kita 1 kali khatam dalam Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan Allah umur yang panjang, kesehatan dan keluarga yang lengkap sehingga kita berkumpul dan bertemu pada Ramadan berikutnya. Barakallahu ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.